pengamat politik. Saya bukan seorang pengamat politik, tetapi saya pemerhati politik. Yang membesarkan nama saya itu di dunia politik dulu, bukan di dunia pencot. Ya, politik, sosial, keagamaan, ini yang membesarkan saya. Bukan perpencotan, bukan perpencotan zamannya si TIJ itu rungkat, TIJ saya masuk. Apalagi di dunia pernasapan itu pencot yang ini pun ketika saya masuk ya rungkat gitu loh. Jadi yang namanya yang pembodohan, yang ini itu tai kucing itu ya akhirnya kan orang banyak yang sadar. Itu udah cukup lah. Bukan berarti saya berhenti membahas, sekali-kali nanti dunia perpencotan saya bahas, cuman ya nggak terlalu sering-sering karena ini lebih penting membahas untuk bangsa Indonesia yang mengelola negara kita ini. Ini kan lebih penting. Ini sangat urgensinya itu sangat luar biasa karena untuk kepentingan bangsa negara. Kan begitu. Ya udah usah baper. Ngono aja protes, aku ndak protes lele. Kenapa Gibran nggak hadir waktu Prabowo nyatakan wapresnya? Ya itulah. Gus Arya emang ada perbedaan antara ribut dunia politik dan perpencotan bukannya sama saja? Bukan, beda dong. Kalau dunia politik itu ditonton itu oleh senasional, nasional itu melihat gitu loh. Dan kesukaan ini dilihat oleh semua orang gitu. Ya kan? Tetapi kalau dunia pencot itu ya hanya pembahasan, ya hanya satu kelompok saja kayak dulu itu loh. Kayak waktu dulu itu loh Bang Aris. Dulu kayak zamannya TIJ itu loh. Itu kan di perpencotan, apakah di nasional terkenal? Enggak. Sama halnya nasab ini yang diperkasai oleh Kiai Imad. Ini kan hanya di dunia ini saja. Di luar mah nggak ada. Yang katanya contoh begini. Oh, Habib sekarang sudah nggak laku. Kata siapa? Habib pengajiannya tambah banyak. Jamaahnya semakin membeludak gitu. Artinya dunia pencot ini nggak mempengaruhi sama sekali gitu. Tidak sama sekali. Itu hanya di dunia Anda yang nonton di channel-channel pencot saja. Yang channel lain kan nggak membahas pencot karena dirasa wah ini sama dengan membahas orang yang membuang jarum di tengah laut. Abu-abu gitu loh. Wah ini sama dengan membahas tentang harta karun Pak Karno yang ada di Swiss. Harta Bung Karno yang disimpan di Bank Swiss katanya. Itu kan abu-abu gitu loh. Artinya terjadi keributan itu hanya segelintir orang saja ya segelintir. Tidak ada 0,001% tidak ada di Indonesia. Perpencotan ya hanya ramenya di dunia pencot saja. Ya gitu kan. Jadi kalau berbicara politik ya pasti yang meninjau itu banyak gitu loh. Berbicara seandainya saya keterpihakan ini untuk mendukung saya terhadap Ganjar. Otomatis konten saya ini akan dibagikan kepada kampung mana saja gitu loh. Ini loh ada sebuah opini dari yang namanya Arya. Ditonton banyak orang gitu loh. Yang merasa terwakili dengan opini-opini yang saya buat. Loh, jadi begitu. Lah kalau pencot, aduh enggak sama sekali mewakili. Ya? Ya kalian boleh perhatikan lah. Perpencotan dari dulu itu yang dibahas itu ya itu aja gitu lah. Dan ini sangat mengerikan. Mau makan, ingat makan palsu. Sudah makan, ingat nasab palsu. Mau mandi, ingat tesis palsu. Oh, pencot. Siang malam dihabiskan hanya untuk berpikir. Otak kita dipaksa untuk berpikir di masa lalu yang membahas 1000-2000 tahun yang lalu. Ini kan sangat menyintingkan sekali dan itu diminati oleh orang-orang yang berpikiran halu. Mereka adalah peminat halu. Mereka akhirnya berhalusinasi dan ini menjadi sebuah keyakinan, kepercayaan, doktrin dan ini ya bagi orang-orang yang nggak mau berpikir secara objektif ya gampang.
gampang terbawa arus itu. Lebih penting bahas politik karena perpolitikan ini ada sangkut pautnya untuk menata kemajuan negara. Maka dari itu saya sekarang lebih baik membahas untuk yang lebih besar kepentingannya, yaitu untuk bangsa negara. Ini loh seorang pemimpin kita ini bagaimana gitu. Kita kasih pencerahan, kita kasih masukan. Jangan sampai kita salah memilih calon pemimpin. Contohnya saya sampaikan kepada saudara, Pak Prabowo itu saya sangat cinta. Pak Prabowo itu histori ke belakang pun sangat luar biasa. Walaupun ada beberapa berita negatif tentang Pak Prabowo, itu tidak jadi soal menurut saya. Tetapi untuk mengelola bangsa ini, negara Indonesia ini yang hampir 300 juta penduduknya, ini nggak mudah loh. Nah ini ngasih pemahaman, nggak mudah. Ini terkait dengan fisiknya Pak Prabowo untuk mengelola negara kita. Karena seorang pemimpin harus turun ke bawah. Nah fisiknya Pak Prabowo ini kuat atau tidak? Loyo loh di usia 72 tahun saudara. Jangan karena tahta kita masyarakat Indonesia ini dibutakan oleh sesuatu hal yang mempengaruhi kinerja Pak Prabowo. Karena terkait dengan usia yang sudah rentan. 72 tahun loh. Jalan sedikit encok. Jalan sedikit tangannya udah seperti ini kayak mau dibopong-bopong, seolah-olah itu gejala-gejala itu sudah. Dan wakilnya sendiri kalau seandainya toh Gibran itu disandingkan dengan Pak Prabowo, ini pun sangat mengerikan gitu loh. Secara Gibran itu baru anak kemarin sore. Ya. Memang secara dompleng nama beliau Pak Jokowi, memang Gibran luar biasa, putra Pak Jokowi. Orang mendukung Gibran itu kan karena bukan kinerjanya, karena citra bapaknya. Yang seseorang presiden yang siap berusukan, yang memajukan negara Indonesia. Karena melihatnya Jokowi. Makanya akhirnya kecintaan itu berimbas kepada Gibran. Kalau Gibran bukan anak Pak Jokowi, ya nggak mungkin banyak dipilih. Ya nggak mungkin geger media. Ya nggak mungkin rame gitu loh. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang sangat rasional yang harus kita pikirkan. Hanya tujuan cuma satu, mengingatkan, jangan salah pilih untuk memilih calon presiden. Kalau salah, ini nggak bisa diganggu-gugat, kita harus nunggu 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun iya, kalau seandainya 5 tahun ini, salah penataan penerapan aturan untuk mengatur 300 juta rakyat Indonesia, dari segi kebijakannya nggak bisa ngatur, dari segi pembangunannya, dari segi... Ini Indonesia mau dibawa kemana? Mundur lagi yang tadinya Indonesia itu naik kelas, sudah naik kelas 3, mau turun lagi kelas 2. Butuh waktu lagi untuk memperbaiki lagi ya Allah. Sedangkan misi negara kita Indonesia ini, misinya itu 2045 Indonesia sudah menjadi mercusuar. Mercusuar dunia. 2045 Indonesia menjadi negara emas. Ya. Jadi maju. Mundur lagi nanti. Hanya gara-gara kita tersugesti seorang Gibran yang putra Jokowi. Tolonglah ya, bedakan antara Jokowi dengan Gibran. Secara kinerjanya tentu berbeda. Secara pengalaman tentu berbeda. Asam garamnya tentu sangat berbeda jauh dengan Bapak Jokowi. Ngono loh. Ini kan penting harus dibahas gitu. Ya. Itu. Ya. Dong Bora, ada pertanyaan silakan. Kacau Indonesia kalau salah pilih pemimpin, ya kacau banget. Makanya hati-hati. Saya kasih tahu teman-teman ya, hati-hati. Ini berbicara tentang negara loh ya. Negara yang sangat besar sekali. 300 juta jiwa hampir. Hampir 300 juta jiwa. Kita nggak boleh sembarangan. Kita lupakan dulu sejenak masalah dunia perpencotan. Karena dunia perpencotan itu nggak ngaruh sama sekali dan nggak merubah apapun. Karena dunia pencot itu hanya kerjaannya menggibah, saling menggibah hanya demi konten saja. YouTuber yang pro Jokowi banyak yang berbalik arah. Ya karena melihat itu bukan melihat kinerjanya. Relawan nasionalis yang dulu itu sudah banyak yang terkontaminasi yang akhirnya berkhianat pula. Dia tidak setia gitu.
Jiwa nasionalismenya, jiwa militannya itu sudah gugur hanya gara-gara apa? Melihat ya itu seorang Gibran itu adalah anak seorang Jokowi. Saya lah masih optimis lah kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD ini tidak ada alasan ya, karena Pak Ganjar masih bersih, Pak Mahfud MD itu seorang Ahok sejati. Yang asli Nusantara itu ya cuman Pak Mahfud MD. Dia pemberani itu Pak Mahfud itu, sama kayak Ahok. Dalam urusan hukum, maka ketika ini ekonomi sudah ditata sama Jokowi, urusan hukum ini adalah untuk periode ke depan. Ini sangat cocok sekali. Terus Ganjar itu anti terhadap korupsi. Termasuk Pak Mahfud MD itu paling anti yang namanya korupsi. Nah ini penegakan hukum termasuk untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Saya tidak ada alasan untuk tidak yakin. Tidak ada alasan untuk tidak yakin mendukung Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Ketimbang Pak Prabowo yang dipaksakan, yang usianya sudah rentan, diwakili oleh seandainya Gibran yang masih anak-anak, belum tahu pengalaman banyak. Asam garamnya belum tahu. Seandainya jadi berpasangan ya itu ya. Nah ini, aduh, ya. Andaikan Ahok Islam gimana Gus? Wah yo, kalau seandainya Ahok Islam, wah ya sudah Indonesia itu kalau dipimpin sama Ahok, habis itu penjahat-penjahat di Indonesia. Yang diterapkan itu ya eksekusi kalau Ahok yang pimpin. Sayang sekali Ahok ini bahaya kalau dikandidatkan calon ini pasti gorengannya sangat luar biasa. Dan ini juga mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Kisruh gitu loh. Ya Ganjar dan Mahfud MD saya rasa seperti kertas yang masih bersih, tinggal diisi catatannya. Jadi tidak ada coretan-coretan negatif ya. Nggak ada itu Ganjar sama, ya bagus lah. Jadi orang mau goreng-goreng Pak Ganjar, mau goreng-goreng Pak Prabowo itu sangat sulit sekali. Walaupun gitu loh nanti gorengan-gorengan itu banyak ya, kita siaplah untuk melawan gorengan-gorengan itu. Itu kan bagian daripada bidang saya. Ya kan? Dong pora. Dong pora. Dong. Gus, kami akui Pak Jokowi dan Mas Gibran orang baik, tapi masalah pilihan tetap keluar dari hati nurani yang tulus. Tapi pilihan kami tetap Ganjar Mahfud MD, betul. Sudah teruji kinerjanya, sudah teruji. Mohon untuk membahas Gaza Palestina di samping penyadaran lainnya, terima kasih. Waduh, saya kalau membahas itu repot gitu loh. Bangsa kita itu masa ideologi saja itu masih murak-marik. Ngapain kita sok-sok membahas Palestina? Ngapain kita harus membahas Israel? Ini menurut saya pribadi sih nggak terlalu penting banget ya. Walaupun saya ketika membahas terkadang masalah Palestina dan Israel itu soal kemanusiaan saja. Saya orang yang paling anti terhadap kekerasan. Saya paling anti terhadap non-humanity atau yang nggak memiliki kemanusiaan. Perang itu saya berpikir harus dihentikan. Kalau perang itu tidak dihentikan dengan menimbang rasa kemanusiaan, berarti mereka adalah orang-orang yang nggak memiliki kemanusiaan. Itu saja. Saya lebih peduli terhadap bangsaku sendiri. Tidak akan pernah peduli dan mau tahu tentang urusan-urusan di luar. Kalau toh seandainya kami peduli untuk urusan luar Indonesia, kalau bangsa kita ini di sini sudah lebih prioritas. Bangsa kita ini orang Indonesia nggak memprioritaskan kok. Prioritaskan dulu.